Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,55% ke angka 6.873. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Antam yang terlihat sudah mulai melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang masih menjadi pilihan JP Morgan di bulan Februari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita ini dengan judul tersisa dua emiten Indonesia dalam daftar saham pilihan JP Morgan di Asian Februari tahun 2023 ini. Jadi sebelumnya pada bulan Januari ada 4 saham, yaitu MDKA, UNTR, Adro, dan ICBP. Tapi untuk Februari ini JP Morgan mengeluarkan saham ADMR dan UNTR. Jadi saat ini tersisa MDKA dan ICBP yang menurut JP Morgan menarik untuk dipantau di bulan Februari. Alasannya ada dijelaskan di sini, tapi kita tidak coba bahas. Sekarang kita coba lihat untuk MDKA dan ICBP. MDKA hari ini turun 0,86% ke 4.610. Dan secara grafik memang satu minggu terakhir ini MDKA mulai melemah, tapi secara tren sebenarnya trennya masih oke. Dan candle hari ini bisa kita lihat terbentuk candle hammer walaupun turun 0,86% dan sempat mendekati support di 4.500 hari ini walaupun belum sempat menyentuh harga 4.500. Dan di bawah support 4.500 masih ada support EMA50 di 4.470. Jadi menurut saya selama MDK masih kuat di atas garis EMA50, MDK masih bisa di hold dan masih bisa dipantau. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk MDKA bisa kita lihat penurunan hari ini malah terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi sama MDKA. Jadi walaupun hari ini bergerak turun, tidak terlihat ada distribusi. Jadi MDKA menurut saya minggu ini masih menarik untuk dipantau. Tapi memang masih ada potensi saya lihat untuk menuju 4.500 sampai garis EMA 50. Jadi untuk paling aman apabila mau entry, menurut saya tunggu di sekitar target harga ini. Apabila MDKA mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, bisa kita coba entry di sekitar 4.500 atau garis EMA 50. Dengan target take profit jangka pendek bisa di 4.700 sampai 4.800 untuk target take profitnya. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren yang lebih lama. Nah, kita lihat ICBP. ICBP memang minggu lalu baru saya analisa antara Sabtu atau hari Minggu. Dan bisa kita lihat hari ini ICBP masih kesulitan untuk break resisten di 10.500. Jadi secara tren ICBP memang mulai sideways setelah gagal break harga 10.500. Tapi saat ini terlihat masih bisa bertahan di support EMA 50 di sekitar 10.150. Jadi secara tren ICBP masih bisa di hold. Dan garis MACD saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% lebih hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat hari ini melakukan distribusi. Tapi selama 2 minggu terakhir ini terlihat asing masih terus masuk akumulasi saham ICBP. Jadi ICBP apabila teman-teman sudah punya saham ini di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawahnya, saat ini ICBP masih sangat layak untuk di hold. Karena memang walaupun gagal break resistance 10.500, secara tren masih sideways dan masih berada di atas support EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham ICBP, menurut saya masih bisa dipantau. Bisa tunggu di sekitar harga 10.000 yang merupakan support psikologisnya sampai garis EMA 50 di sekitar 10.150 untuk entry-nya. Jadi selama ICBP masih kuat di atas harga 10.000, bisa coba entry untuk swing trade dengan target tetap di harga 10.500. Karena ini merupakan resisten kuat, selama ICBP masih gagal break, trennya masih akan sideways. Sehingga sebaiknya pertimbangkan untuk swing trade selama masih sideways. Sekarang saya akan coba analisa saham BIRD yang hari ini bisa kita lihat naik 6% lebih ke harga 1.805. Saham BIRD minggu malam kemarin baru saya bahas di live streaming bareng teman-teman member. Pada saat itu bisa kita lihat BIRD hari Jumat kemarin masih bergerak turun, tapi secara tren BIRD trennya masih bergerak uptrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan alasan kenapa BIRD menarik untuk dipantau bisa kita lihat
asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi hari Jumat kemarin walaupun turun 3% lebih masih terus ada akumulasi, sehingga pada satu saya menjelaskan BELT bisa masuk ke saham-saham watchlist minggu ini. Dan hari ini ternyata BELT berhasil rebound dari harga 1.700, jadi belum berhasil break support 1.700 dan berhasil naik kembali mengetes resisten di 1.800. Resisten ini memang lumayan kuat, bisa kita lihat beberapa kali mencoba ditembus saham BELT masih gagal break, sempat bergerak turun. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break harga 1.800, karena apabila berhasil break, harga 1.800 akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk saham Bluebird, dengan target berikutnya di sekitar 1.900 sampai resisten psikologisnya di harga 2.000 untuk target yang lebih jauh. Tapi saat ini harus hati-hati tetap karena masih ada potensi untuk turun karena ini resisten kuatnya. Jadi apabila baru mau entry, wait and see dulu. Apabila gagal break, bisa tunggu kembali di sekitar 1.700 untuk entry-nya. Tapi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, Bluebird masih sangat layak to the hold karena secara tren masih bergerak uptrend. Sekarang saya akan coba analisa saham Jcon yang juga masuk salah satu saham yang kami sarankan untuk watchlist minggu ini. Bisa kita lihat sekilas, ini saham yang kami tulis untuk bisa di watchlist. Ada saham Bluebird, satu lagi Jcon yang kami bahas pada saat live streaming kemarin. Jadi Jcon bisa kita lihat kenapa menarik untuk masuk screening minggu ini, karena saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 dan hari ini ternyata berhasil break. Jadi secara tren Jcon sudah mulai bergerak uptrend. Dan untuk resisten terdekat memang saat ini di sekitar 150 dan di atasnya masih ada resisten lumayan kuat di 160. Tapi secara tren Jcon sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan untuk Jcon bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini 7% lebih, terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi saham Jcon. Jadi kemarin juga alasan masuk ke watchlist karena memang masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil beli pada saat break garis EMA 150, bisa hold terus menurut saya selama Jcon masih bisa bertahan di atas harga 130. Jadi apabila teman-teman beli saham ini untuk trading jangka menengah atau jangka panjang, selama masih kuat di 130 masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena sekarang sudah dekat dengan 150, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 140 sampai 130 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk mengejar di harga sekarang. Jadi paling aman tunggu tekan upper back lagi ke sekitar 135 sampai 130. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Untuk target take profit, apabila teman-teman entry di sekitar garis EMA 50 150 masih tetap di harga 150 sampai 160. Karena apabila masih gagal break, Jcon masih akan kembali turun mengetes EMA 50 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.